Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Baharudin dari Prodi PBA semester 4 ingin menjelaskan tentang pelajaran statistik yang berjudul definisi statistik dan statistika klasifikasi statistik. Adapun yang pertama yaitu definisi statistik adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari pengumpulan analisa, inventarisasi, dan penyajian data bidang termasuk ilmu sosial, ilmu dalam ekonomi, kedokteran, dan bisnis. Dan adapun yang kedua, statistika di sini lain kali merujuk pada data numerik yang telah dikumpulkan, diolah, dan dianalisa menggunakan metode statistik. Ini bisa merupakan kuantitatif dan kualitatif, seperti itu. Dan yang ketiga, kualifikasi statistik mencakup pengelompokan berbagai teknik statistik berdasarkan sifat dan tujuan. Ini bisa menjadi beberapa kategori utama. Adapun beberapa kategori utama, yang pertama yaitu ada statistik deskriptif, berfokus pada penyajian dan penggambaran data secara ringkas. Yang kedua, statistik inferensial. Ini adalah menggunakan simple data untuk membuat inferensi atau pikiran tentang populasi yang lebih besar. Yang ketiga, statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik melibatkan asumsi tentang distribusi populasi tertentu. Adapun yang keempat, statistik frekuensi berfokus pada pengukuran dan analisa frekuensi atau jumlah kejadian tertentu dalam satu atau lebih kategori. Adapun yang kelima, statistik probabilitas memperkenalkan konsep probabilitas ke dalam analisa statistik untuk memahami dan memprediksi fenomena acak. Yang keenam, statistik multivariat memperkenal analisa statistik untuk set data yang melibatkan lebih dari satu variabel. Itu dia. Yang ketujuh, statistik spasial menggunakan metode statistik untuk menganalisa data berkaitan dengan ruang atau lokasi geografis. Yang keenam, statistik terapan menerapkan prinsip statistik untuk memecahkan masalah dalam bidang spesifik seperti ekonomi, kedokteran, ilmu sosial, dan lain-lainnya. Yaitu pengertian data dan macam-macam variabel. Adapun pengertian data adalah kumpulan fakta atau informasi yang diukur, dihitung, atau dikomentasikan. Dan adapun yang kedua yaitu pengertian dari variabel adalah karakteristik atau properti yang dapat bervariasi dari satu objek atau individu ke individu lainnya dalam populasi. Adapun variabel direpresentasi menjadi dua jenis utama. Adapun yang pertama yaitu variabel kualitatif. Variabel kuantitatif dulu. Variabel yang memiliki nilai numerik atau dapat diukur. Variabel ini terbagi menjadi dua. A. Variabel deskriptif. B. Variabel kontinu. Adapun yang kedua yaitu variabel kualitatif. Variabel memiliki kategori atau kualitas non-numerik. Variabel ini terbagi menjadi dua. A. Variabel nominal. B. Variabel ordinal. Adapun yang ketiga yaitu teknik populasi dan sampel. Adapun pengertian teknik populasi dan sampel itu adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan dan analisa data. Adapun teknik populasi itu terbagi menjadi 4. 1. Juga dikenal sebagai sensus. Yang kedua, melibatkan pengumpulan data dari seluruh populasi atau kelompok tertentu yang diinginkan. Yang ketiga, memberikan gambaran yang lengkap dan akurat tentang populasi yang dipelajari. Yang keempat, cocok untuk populasi yang kecil atau yang diakses. Adapun teknik sampel, yang tadi kan kita jelaskan teknik populasi. Adapun yang sekarang teknik sampel
Yang pertama itu adalah melibatkan pengumpulan data dari subset atau sampel yang mewakili populasi yang lebih besar. Yang kedua, memberikan estimasi tentang populasi yang lebih besar dengan biaya dan waktu yang lebih efisien daripada sensus. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya waktu dan upaya dalam pengumpulan data. Yang keempat, diperlukan teknik pemilihan sampel yang baik untuk memastikan representasi yang akurat dan populasi. Yang kelima, adapun metode pemilihan sampel. Caranya itu adalah satu, sampel acak sederhana boleh, dua, sampel acak sistematis boleh, tiga, sampel acak stratifikasi, yang keempat, sampel cluster, yang kelima, sampel purposive. Adapun yang keempat yaitu teknik pengumpulan data dan penyajian data. Yang pertama, teknik pengumpulan data dan penyajian data adalah dua tahap penting dalam proses analisa data. Pilihan yang menarik dan sesuai minat Anda. Jelaskan fokus dan tujuan penelitian Anda secara jelas. Adapun kumpulan data, teknik pengumpulan datanya ya, tersedia berbagai teks pengumpulan data untuk menggunakan sifat tergantung pas jenis informasi penelitiannya dan yang diinginkan. Adapun sebeberapa penyajian data umum digunakan. Yang pertama, tabel. Beberapa penyajian data yang diumumkan itu seperti yang digunakan. Tabel digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk yang terstruktur. Dua, diagram. Diagram seperti diagram batang lingkaran, seperti grafik scatter plot ya. Yang keempat, peta digunakan untuk memvisualisasikan data spesies atau geografis. Adapun teknik pengumpulan data yang umum digunakan, yang teknik pengumpulan data yang tadi penyajian data, yang ini sekarang ada pengumpulan data yang umum digunakan. Pertama, survei, pengumpulan data melalui pertanyaan yang diajukan kepada responden secara langsung. Yang kedua, observasi, pengumpulan data dengan mengamati perilaku situasi. Yang ketiga, experiments, pengumpulan data dengan mengatur kondisi tertentu dan mengamati dampak terdapat variabel yang diamati. Yang keempat, studi kasus, wawancara. Yang keenam, dokumentasi. Terus ada juga yang penyajian data. Satu, setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data secara individu atau deskripsi agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.